Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya dari perwakilan Rumah Sakit Awal Bros Tangerang dan bekerja sama dengan CSM Basilea mengadakan seminar awam. Sebenarnya lebih ke sharing tentang herpes. Karena belakangan ini penyakit-penyakit ini banyak sekali dijumpai, terutama usia 40 tahun ke atas. Walaupun pada usia 30, 40 juga banyak, tapi lebih banyak di usia 40 ke atas. Dan biasanya menimbulkan gangguan ketidaknyamanan, makanya banyak pasien yang kadang misdiagnosis karena gejalanya nggak terlalu berat, akhirnya dia nggak berobat. Nah, datang ke rumah sakit udah parah ternyata, gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Herpes zoster, slide. Nah, herpes itu apa sih? Jadi herpes itu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus varicella. Ya, jadi virusnya sama dengan virus cacar air. Kalau anak kecil kan sering kita lihat ya cacar air, virusnya sama, cuma nanti gejalanya beda. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Kalau di orang Jawa bilangnya dampa, dompo. Kalau mungkin kita dari suku Jawa ya kenal dompo, dampa itu sama, herpes. Kalau orang Sunda bilangnya puru rawit. Jadi ada beberapa istilah yang beda-beda di setiap daerah. Slide. Nah, ini seperti ini herpes. Ibu-ibu bisa lihat di slide bapak-bapak sekalian. Jadi dia gambarannya melenting-melenting berair di atas kulit yang kemerahan. Nah, itu seperti itu gambarannya. Dan khas untuk herpes dia cuma separuh badan aja. Jadi kalau kiri ya kiri aja, kanan juga kanan aja. Jadi nggak pernah herpes itu sampai sini, di sini ada juga nggak pernah. Jadi dia hanya satu sisi, di kiri, di kanan di kanan. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi ada kulit kemerahan, keluar melenting-melenting berair, dan sakitnya bukan main. Ini sangat sakit. Jadi awalnya paling meriang-meriang, panas dingin, badannya pegel-pegel, lama-kelamaan muncul merah, habis itu melenting-melenting berair. Biasanya gejalanya gitu. Nah, kalau sudah keluar, apalagi yang di gambar yang paling bawah ya, ya ini yang dikena bagian wajah bagian kanan, itu sakitnya luar biasa. Karena di sini saraf-saraf mata itu sangat sensitif. Jadi kadang-kadang pasiennya tuh matanya berair terus karena memang kena serangan infeksi virus ini. Nah, ya. Jadi kita khas ya, yang di sebelah gambar ini hanya sebelah saja. Kanan ya kanan, sebelah kiri cuma sebelah kiri. Jadi nggak pernah dua sisi. Jadi kalau ada lesi seperti ini, dua sisi, kemungkinan besar bukan herpes. Mungkin penyebab yang lain. Nanti kita bahas satu-satu. Yang penyebab lainnya apa, yang bukan herpes. Jadi kita dari seminar ini ketika kita pulang kita tahu nih, oh ini bukan herpes ini, jadi saya nggak usah berobat, mungkin kena serangga aja gitu. Atau ini herpes, gejalanya sama, saya harus berobat gitu. Jadi saya harapin nanti ketika seminar ini selesai, jadi minimal kita sudah tahu herpes itu seperti apa gejalanya, nanti penanganan awalnya seperti apa. Oke, slide. Nah, ini gambaran virusnya ya. Yang sebelah kiri ini gambaran virusnya. Jadi kurang lebih seperti itu virusnya. Nanti gambaran klinis di kulitnya seperti yang digambar sebelah kanan. Jadi melenting-melenting berair di atas dasar kulit yang kemerahan. Jadi sama seperti cacar air, cuma nanti ada bedanya. Jadi kapan kita sebut ini cacar air, kapan kita sebut ini herpes. Gitu. Slide. Nah, ini secara teori ya. Jadi herpes itu bisa mengenai laki-laki dan wanita dan tidak ada perbedaan umur. Jadi mau laki-laki mau wanita kalau udah ketularan ya bisa saja, tidak ada masalah dengan gender. Jadi siapapun bisa kena. Yang kedua paling sering di atas 40 tahun. Jadi 50% herpes terjadi di usia di atas 40 tahun. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita sudah berkurang. Beda kita waktu masih muda ya, daya tahan tubuh, intake makanan kita masih bagus. Tapi di atas 40 kita sudah makannya susah ya, kadang nggak nafsu makan. Pasti daya tahan tubuh, sistem imun kita pasti berkurang. Nah, dari situlah yang menyebabkan herpes itu paling sering terjadi di umur di atas 40 tahun. Nah, penularannya via apa? Jadi via droplet. Jadi dia menular lewat saluran napas. Ya, karena virusnya waktu awal masuk dia menyerang di saluran napas dulu, makanya kadang-kadang sakit tenggorokan awalnya, nggak enak di tenggorokan, kadang ada batuk awalnya, terus kok lama-lama pegel ya di pinggang, baru keluar tuh bentol-bentol yang tadi seperti saya lihat. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga, yang keempat ya, kemudian paling banyak di segmen dada. Jadi paling banyak tadi di rongga dada ya, kita lihat gambarnya paling banyak di rongga dada. Nah, yang kelima nih yang penting, riwayat infeksi cacar sebelumnya. Jadi orang didiagnosa herpes pasti dulu pernah kena cacar air. Jadi virus cacar airnya ngumpet, Bu. Jadi namanya virus itu nggak bisa mati. Virus itu nggak bisa mati. Kita ngasih obat tuh cuma melemahkan virus aja. Jadi otomatis kalau dulu pernah kena cacar air kita obatin, virusnya kita lemahkan.
tapi dia masih ada di dalam tubuh. Nah, suatu ketika kita usia 40 atau kita sedang kecapean, kan daya tahan tubuh kita turun. Nah, virusnya mulai dia berkembang biak lagi. Nah, jadilah herpes zoster. Jadi herpes zoster selalu diawali dengan cacar air. Nggak pernah namanya herpes zoster langsung herpes zoster, nggak pernah. Pasti dulu waktu kecil pernah kena cacar air, atau mungkin usia-usia remaja pernah kena cacar air. Nah, ketika dewasa dia keluar lagi, tapi bentuknya bukan sebagai cacar air lagi, tapi sebagai herpes zoster gitu. Dan dia keluarnya sesuai, Bu, jadi segaris ya. Kalau Ibu lihat herpes itu segaris. Coba slide sebelumnya yang ada gambarnya. Nah, ya kita lihat ya. Dia segaris. Kenapa segaris? Karena dia ngikutin saraf. Jadi virusnya sembunyi di sini, Bu, di tulang belakang. Di sumsum tulang belakang dia sembunyi. Ketika dia keluar, dia ngikutin sarafnya. Jadi muter gini. Terus dari muka juga sama ya, tadi ya, dari kepala muter segini. Jadi khas, dia ngikutin saraf tuh, ya. Jadi dia ada garis, ada pola. Itu kita sebut dermatom. Lanjut. Nah, ya, dia ngikutin garis. Jadi bisa diprediksi kira-kira virusnya ada di mana, kita bisa prediksi. Karena dia selalu ngikutin garis. Jadi mana? Maunya di segmen torak, di segmen lumbal, gitu. Oke, slide. Nah, ini contohnya ya. Jadi virus herpes itu ya seperti ini. Khas, ada melenting berair, ya. Terus satu sisi, kiri-kiri aja, kanan-kanan aja. Yang ketiga, dia menyerupai garis lurus karena dia ngikutin dari pola saraf. Ada 3 gejala ini, kemungkinan besar itu herpes. Gitu. Oke, slide. Nah, gejalanya. Jadi kadang-kadang kapan sih kita bisa diagnosa ini herpes, kapan ini bukan herpes. Jadi sebenarnya dia ada 3 stadium. Stadium prodromal itu ya stadium meriang-meriang, Bu. Biasanya sebelum kena herpes tuh pasiennya pasti meriang, panas dingin, sakit tenggorokan, batuk, pilek, badannya pegel-pegel. Nah, ini gejala awal. Ya, tapi nggak semua. Kadang-kadang meriang masuk angin juga bisa. Jadi nggak selalu ini herpes. Nah, nanti di stadium kedua ini, stadium erupsi, habis pegel-pegelnya hilang, keluar deh. Tadi saya bilang kulitnya merah, ada melenting-melenting, dan rasanya sakit sekali. Karena apa? Karena dia menyerang sistem saraf. Jadi sakitnya luar biasa, gitu. Sangat sakit. Kadang kita gerak sedikit aja sakit, gitu. Nah, terus stadium krustasi itu pembentukan koreng. Jadi setelah 7-10 hari kering, dia bentuk koreng. Nanti hilang, kemungkinan bisa timbul lagi herpesnya karena tadi saya bilang daya tahan tubuh. Jadi ketika kita kasih obat nih sembuh, tapi bisa memungkinkan untuk tumbuh lagi. Jadi mungkin setelah berapa bulan hilang, ternyata tumbuh lagi. Mungkin di tempat yang berbeda, gitu ya. Oke, slide. Nah, ini diferensial diagnosa. Jadi kira-kira diagnosa apa sih yang mirip tapi bukan, gitu lah. Yang pertama cacar air. Ini paling sering pada anak-anak, ya. Dia nggak membentuk kelompok, Bu, nyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi ada melenting berair, cuma di seluruh tubuh, gitu. Kalau herpes enggak, kan tadi ngelompok, ngikutin saraf. Tapi kalau dia enggak. Jadi varicella itu biasanya pada anak-anak, lesinya menyebar ke seluruh tubuh. Biasanya dari badan. Kalau mau ngeliat anak panas dingin, keluar melenting, lihat di perut sama di punggungnya. Kalau sudah ada melenting berair, nah itu cacar, gitu. Kadang juga dokter nggak bisa diagnosa awal. Kadang panas dingin, batuk pilek, dikiranya cuma batuk pilek biasa, ispa biasa, dikasih obat batuk. Ternyata 2 hari balik lagi, dok masih panas, terus ada keluar melenting, yang ternyata cacar, gitu. Jadi kadang-kadang diagnosa varicella atau cacar air itu baru tegak ketika keluar bentol-bentol berair itu, ya. Oke, slide. Nah, ini ada tipe herpes yang lain. Kalau tadi yang kita bahas kan namanya herpes zoster ya, Bu. Jadi virusnya varicella zoster. Kan ini namanya herpes simplex. Herpes simplex itu ada 2, tipe 1, tipe 2. Yang tipe 1 dia mengenai rongga hidung dan rongga mulut. Jadi kadang-kadang kalau sariawan nggak sembuh-sembuh di sekitar bibir, terus ada melenting-melenting berair, kemungkinan tuh herpes simplex. Ya, jadi kadang-kadang ada kan ibu-ibu, bapak-bapak suka di sini sariawan terus ada melenting-melenting berair. Itu juga infeksi virus, namanya herpes simplex. Khasnya dia pasti di rongga mulut, kalau nggak di rongga hidung, nggak pernah di tempat yang lain. Gitu. Jadi kalau ada bentol-bentol berair di sekitar mulut, di sudut bibir, kemungkinan besar itu herpes simplex tipe 1. Ya, lanjut. Nah, ini herpes simplex tipe 2. Kalau tipe 1 di atas, tipe 2 di bawah. Jadi kena apa? Organ kelamin. Ini biasanya orang suka jajan di sembarang tempat, biasanya. Ya, kalau pada anak kecil berarti ketularan dari ibunya, dari jalan lahir. Dari jalan lahir, ibunya terinfeksi herpes, anaknya pas lahir juga kemungkinan besar kena herpes.
gitu ya. Biasanya kalau pada laki-laki ya mohon maaf di batang penisnya ada melenting-melenting berair. Kalau pada wanita ya di sekitar vagina. Biasanya yang suka jajan ya, mohon maaf kadang-kadang di PSK gitu, segala macam itu pasti banyak penyakit seperti ini banyak gitu. Slide. Nah ini juga yang banyak Bu, namanya tomcat. Ini lagi booming di Indonesia. Sebenarnya sih dari dulu ada, cuman baru boomingnya sekarang. Kita sebut dermatitis venenata. Jadi karena hewan, venenata tuh hewan, serangga. Nah, ini paling banyak Bu sekarang. Jadi kadang-kadang salah diartikan. Orang bilangnya, oh ini kena herpes. Ternyata bukan herpes. Ini kena serangga. Serangga. Ini banyak di sini juga banyak. Itu satpam-satpam kita di sini juga banyak yang kena. Jadi awalnya kayak kebakar, kemerahan, lama-lama melepuh. Itu banyak sekali. Ya, itu namanya dermatitis venenata atau orang awam bilangnya tomcat. Ya, coba slide. Nah, seperti ini ya. Jadi merah terus melepuh, berair. Ini banyak sekali kejadiannya. Ya, jadi dia karena apa? Karena toksin dari serangga. Nanti Ibu lihat serangganya ya. Slide. Slide lagi. Nah, ini ya, serangganya kayak gini, Bu. Warnanya hitam orange. Dia punya sungut di belakang. Dan ini banyak sekali di ilalang-ilalang, di sawah itu banyak. Dan dia suka lampu warna putih. Dan biasanya kenanya pas bangun tidur, nggak sadar. Jadi ketika hewan itu jalan di tangan sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita tepok, nah racunnya itu. Dan racunnya 10 kali lebih kuat dari ular kobra. Ya, jadi makanya dia bisa melepuh. Karena untungnya hewannya kecil ya. Coba hewannya segede ular kobra, mungkin mematikan. Karena hewannya kecil, ya, jadi nggak terlalu mematikan. Tapi reaksinya luar biasa. Ya, namanya ini serangganya ya, kumbangnya. Ini banyak, satpam-satpam ini sering banyak yang kena katanya Bu Nini. Ya seperti semut, dia bisa terbang. Warnanya hitam, jadi kalau ketemu binatang warna hitam oranye gini, jangan dimatiin. Ya, cukup ditangkap, dibuang. Ya, atau mungkin ya bisa beranak Bu. Kalau mungkin ya dibunuh tapi jangan pakai kena tangan. Pokoknya jangan sampai kena tangan. Ya, boleh pakai benda lain tapi jangan pakai tangan. Atau pakai tisu atau pakai itu. Yang penting jangan sampai cairan itu kena kontaminasi. Kalau sudah kena di tangan atau di kaki, cepat-cepat dibersihin pakai sabun. Ya, cepat-cepat pakai sabun karena itu pasti efeknya luar biasa. Slide sebelumnya lagi. Nah, ini khas ya. Ini tomcat tuh seperti ini Bu. Jadi namanya kissing fenomena ciuman. Jadi ketika kena di sini, ya, di salah satu sisi, terus kita ngelipet, biasanya gitu, nggak sadar di sisi sini sama sisi sebelahnya kena. Jadi ada dua. Nah awalnya gitu tuh, merah kayak kena cabe, lama-lama kok melepuh, ya. Dulu kan booming banget di TV ya, kasus ini banyak nih. Dan memang nih kadang-kadang orang salah ngira ini herpes nih, ternyata bukan. Diobatin pakai asiklovir, pakai apa nggak mempan. Ternyata memang bukan herpes. Ini dermatitis venenata karena serangga. Dan ini kasusnya banyak sekali gitu. Jadi bisa bedain ya. Dia nggak melenting kayak cacar nggak Bu. Dia lebih datar, melepuh kayak orang kena siram air panas. Padahal dia nggak ada kontak dengan zat-zat yang panas, tapi karena serangga. Oke, slide. Nah, ini diagnosis untuk herpes ya. Sebenarnya herpes itu dari klinis saja sudah kelihatan. Mungkin ibu-ibu sekarang sudah bisa bedain. Kalau ada datang orang dengan bercak seperti tadi, yaitu herpes lah. Nggak perlu sebenarnya pemeriksaan serologis, PCR, sitologi sudah jarang dilakukan. Karena apa? Karena biayanya mahal dan juga nggak perlu. Gitu. Kita cukup melihat pasiennya, riwayatnya seperti ini, gejalanya kayak gitu, awalnya demam, kemudian meriang, panas dingin, keluar seperti itu, ya udah itu pasti herpes. Gitu. Jadi nggak perlu pemeriksaan lain. Ya, slide. Nah, terapinya apa untuk herpes? Yang pertama kompres dingin, ya, kompres dingin. Jadi untuk mengurangi nyeri, dingin juga pengaruh ya. Untuk mengurangi inflamasi juga bisa. Kemudian obat-obatan analgetik antiinflamasi ya banyak ya, paracetamol, asam mefenamat dan lain-lain banyak. Ya. Kemudian antiviral. Antiviralnya ada aciclovir, valacyclovir, sama famciclovir. Ini sebenarnya bukan untuk membunuh virusnya, tapi hanya untuk melemahkan. Jadi namanya virus tidak bisa dibunuh, tapi bisa dilemahkan saja. Nanti daya tahan tubuh kita sendiri yang akan mengeliminasi virus tersebut gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini komplikasi ya. Kenapa kita bahas? Karena komplikasi dari herpes itu banyak. Ya. Kalau tidak ditangani dengan segera, herpes itu bisa menimbulkan ini ya, neuralgia. Jadi nyeri berkepanjangan ya di saraf, karena tadi saya jelaskan bahwa namanya virus herpes pasti mengenai sistem saraf, jadi nyerinya luar biasa. Terus yang paling sering lagi itu ya menimbulkan
meningitis atau encephalitis. Jadi virusnya nyebar sampai ke otak. Nah, ya, karena sering ya kasus si Olga, meningitis, itu infeksi viral. Viral kenapa bisa masuk ke otak? Karena daya tahan tubuhnya berkurang. Nah, penyebab apa daya tahan tubuh berkurang macam-macam. Karena usia, karena HIV, apa segala macam, bisa macam-macam gitu. Oke, slide. Nah, ini sedikit promosi dari Rumah Sakit Awal Bros. Jadi kita ada vaksin herpes zoster. Harganya ditulis di bawah ya. Harusnya nggak boleh itu. Ya, jadi itu untuk pencegahan. Namanya kita usia segini, ya, kita perlu vaksin untuk pencegahan herpes. Karena saya bilang tadi komplikasinya banyak. Komplikasinya banyak dan juga nyeri berjangka panjang juga tidak menimbulkan reaksi nyaman ya buat kita ya. Jadi di rumah sakit kita tersedia vaksin untuk herpes zoster. Jadi untuk perlindungan terhadap infeksi herpes gitu. Ada juga vaksin untuk CA cervix. Biasanya sebelum CA cervix kita ini dulu pap smear dulu. Ya, umur 40 ke atas. Ini beda ya, beda topik. CA cervix karena pembunuh nomor 1 untuk wanita, sekarang CA cervix, nomor 2-nya CA payudara. Jadi harus pap smear umur 40 tahun ke atas untuk tahu cervixnya masih normal atau enggak. Kalau enggak normal, cepat-cepat konsul ke dokter kandungan ya, karena perlu tindakan. Sekarang banyak kasus pasien datang bukan karena CA cervixnya, tapi karena nggak bisa kencing, karena BAK-nya susah. Ternyata pas di USG cervixnya sudah membesar menekan ke sistem urin, jadi nggak bisa kencing. Itu terlambat, itu stadium 4. Biasanya udah kemo, diangkat segala macam. Makanya sebelum terjadi lebih baik kita cegah gitu. Sekian dari saya, nanti kita ada diskusi, kalau mau tanya juga boleh. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat pagi.